Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alunan Fiksi Malam. 02 Bau Asam. Sore itu, langit kota tampak murung meski tak hujan. Di balik jendela kafe kecil yang selalu ramai, Nadra berdiri di balik meja kasir. Baju kaosnya menempel di tubuh, basah oleh keringat. Rambut hitam panjangnya lepek, sebagian menempel di leher, sebagian lainnya ia jepit asal-asalan dengan pensil. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Matanya sembab, tapi hanya yang jeli yang bisa melihat jejak tangis yang sudah dikeringkan angin sepanjang perjalanan. Kafe sedang sepi, hanya ada 2 meja yang terisi. Seorang pelanggan sibuk mengetik di laptop, dan satu lagi tampak asyik menonton video lewat ponsel. Dari arah dapur, seorang pemuda muncul dengan celemek tergantung di pinggang. Ia mengelap tangannya dengan serbet kecil, lalu berjalan mendekat. Dra, Sapanya pelan. Nadra menoleh cepat, seolah terkejut. Senyumnya muncul sekejap, tipis sekali. "Hai Arven." Pemuda itu menatapnya sebentar. Pandangan matanya menyapu dari ujung rambut hingga ke kaos yang lembab. kamu lari maraton tadi. Tanyanya setengah bercanda, meski nada khawatir tak bisa disembunyikan. Nadra menyeka keningnya, tersenyum kaku. "Enggak, tadi jalannya ngebut aja." Kenapa nggak naik sepeda listrik? Biasanya kamu datang bareng dengan sepeda kesayanganmu itu. Nadra terdiam sepersekian detik. Sorot matanya sempat berubah tajam tapi kosong. Tapi ia cepat-cepat mengangkat bahu, pura-pura santai. "Rusak, remnya blong. Jadi ya jalan kaki deh." Jawabnya cepat, terlalu cepat. Dan Arven menyadarinya. Oh, Gumamnya singkat. Lalu tak bertanya lebih jauh. Tapi tatapannya masih tertinggal di wajah Nadra. Ada gurat lelah yang tak biasa, dan mata itu seolah menahan banjir yang hanya menunggu waktu. "Aku ke kamar mandi dulu ya, ganti baju," ucap Nadra cepat, nyaris menghindar. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah ke arah belakang kafe. Bahunya agak turun, langkahnya berat. Arven hanya memandang punggung itu sampai menghilang di balik pintu kecil menuju ruang ganti. Nadra keluar dari kamar mandi dengan seragam berwarna krim yang kini tampak lebih rapi di tubuhnya. Rambut panjangnya sudah dikuncir tinggi, meski beberapa helai tetap membingkai wajahnya yang sedikit pucat karena kelelahan. Namun senyum tetap ia pasang, walau hanya sekadar menyembunyikan getir. Ia melangkah menuju meja racikan, tempat Arven tengah menyusun gelas-gelas bersih. "Ven, bos udah datang." Arven mengangkat wajah, matanya langsung menyapu Nadra dari atas ke bawah. Ia menggeleng pelan. belum. Kayaknya baru jalan dari rumah. Nadra mengangguk. "Kalau gitu, ada yang bisa aku bantu?" Alih-alih langsung menjawab, Arven mengambil satu gelas berisi sisa jus jeruk dari kulkas. Ia menyodorkannya pada Nadra. Embun dingin masih menempel di permukaan gelas. Nih, minum dulu. Istirahat sebentar aja. Pelanggan juga masih sepi. Nadra menatap gelas itu sejenak, lalu menatap Arven. "Aku enggak apa-apa, beneran. Tangan juga udah gatel pengen kerja." Tapi wajahmu
Udah kayak orang mau tumbang. Saud Arven pelan. Matanya tetap lembut. Bentar aja, 5 menit. Habis itu, kalau kamu tetap mau bantu, silakan. Akhirnya Nadra mengangguk. Ia duduk di bangku kecil di bawah meja racikan. Tempat biasanya, staf mengambil napas sejenak saat tidak banyak pesanan. Baru 2 tegukan jus menyentuh bibirnya, suara sepatu hak menghantak lantai terdengar mendekat. Cynthia, salah satu barista lain di kafe itu, muncul dari balik lorong dapur dengan dandanan rapi. Wajahnya dipoles ringan dengan make up fix yang membuatnya tampak selalu siap selfie. Rambutnya dicatok lurus dan parfum manis menguar saat ia lewat. Ia berhenti tak jauh dari tempat Nadra duduk. Suaranya sengaja dibuat nyaring dan tajam. Bau asam apa ini ya di dapur? Nadra refleks menoleh. Hidungnya mengecap baju sendiri, seolah memastikan. Arven berdiri tegak. Mungkin bawa bahan makanan yang baru datang, Sin. Tadi sempat ada kotak yang isinya. Bukan. Potong Cynthia cepat. Ia menatap Nadra seolah sedang melihat noda di permukaan kaca. Ini jelas bau ketiak. Kalian berdua sih. Siapa yang belum mandi? Nadra meletakkan gelas di atas meja. Ia berdiri perlahan. Matanya tidak menantang, tapi tak juga menunduk. Mungkin aku, jawabnya pelan tapi jujur. Tapi aku mandi kok. Cuma tadi kesini jalan kaki. Jadi ya keringatan. Cynthia melipat tangan di dada. Wajahnya mencibir. Tapi sebelum ia sempat menambah sindiran lain, Arven menyelah. Sin, kita kerja di sini buat urus pesanan pelanggan, bukan buat adu wangi-wangian. Kalau ada masalah, simpan buat nanti. Sekarang, mending kita urus bagian kita masing-masing. Nada suara Arven tenang, tapi ada ketegasan yang tak biasa di dalamnya. Sejenak Cynthia terdiam. Ia melirik Arven, entah lebih karena malu atau kesal karena dibela tidak seperti yang ia harapkan. Tanpa berkata lagi, Cynthia berbalik, melenggang pergi dengan langkah cepat dan wajah cemberut. Suasana kembali sunyi. Nadra menatap gelas jus yang tadi belum sempat habis ia minum. Maaf ya, gara-gara aku, kamu jadi... Enggak usah minta maaf. Potong Arven. Kamu cuma jujur. Dan jujur itu kadang bikin orang nggak nyaman. Tapi bukan berarti kamu salah. Nadra tersenyum tipis. Kali ini benar-benar tulus, meski lelah masih tersimpan di balik matanya.